Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya ya. Baik, hari ini kita akan memasuki materi kelima ya, mata kuliah geomorfologi ya. Materi kelima ini akan membahas mengenai sungai dan pola pengaliran. Baik ya, kita lanjut ya. Nah, kita tahu ya, sungai terbentuk itu tidak sekaligus ya, tidak sekaligus berbentuk seperti sungai yang kita lihat, yang kita bisa lihat sekarang ini ya. Kalau kita melalui beberapa sungai ya, bisa waktu berkendaraan ya, traveling ya, Anda lihat pinggir atau menyeberang sungai ya. Jadi tidak langsung seperti itu. Jadi ada prosesnya ya. Perkembangan sungai itu dimulai dengan adanya proses erosi ya. Erosi itu sendiri ada beberapa tipe ya. Jadi ada erosi percikan, kemudian erosi sheet ya, erosi perlapisan, kemudian erosi yang membentuk gyuli ya, kemudian baru membentuk sungai ya, seperti Anda perhatikan ya pada gambar tersebut ya. Jadi di bagian bawah itu adalah tipe-tipe erosi ya, di mana ada erosi percikan, kemudian erosi yang berlapis-lapis ya, kemudian ada erosi gyuli ya, seperti di bagian atas. Kemudian lambat laun ya, proses itu akan terus berjalan ya, sehingga membentuk sungai ya, seperti yang Anda lihat sekarang ini ya, seperti di bagian bawah ya, itu ada dari hulu sungai ya sampai ke muara ya, itu ada mata air ya di pegunungan, kemudian dia akan melalui daerah yang cukup panjang ya, sehingga dia akan mencapai laut ya, membentuk muara ya, di mana perkembangan selanjutnya itu akan terbentuk juga delta di situ ya. Nah, sungai sendiri ya, jika dia tidak berdiri sendiri, ada temannya ya istilahnya ya, itu akan membentuk pola pengaliran ya. Jadi pola pengaliran itu sebetulnya terdiri dari beberapa sungai ya, bahkan banyak ya. Nah, itu akan membentuk suatu hubungan ya, hubungan antar segmen sungai tersebut ya, antar tubuh sungai tersebut, sehingga akan membentuk pola ya. Makanya disebut dengan pola pengaliran. Nah, pola pengaliran ini ya, itu akan bervariasi ya, tergantung dari daerah yang dilaluinya ya. Apakah dia tersusun oleh batuan yang sifatnya keras ya, lunak ya, kemudian yang keras dan lunak juga itu variasi penyusun mineralnya juga beragam ya, sehingga akan membentuk beragam pola pengaliran ya. Nah, ini sehingga tidak heran ya kalau Anda perhatikan pada citra satelit ya, kemudian pada peta topografi ya, itu pola sungainya itu bervariasi ya, walaupun daerahnya masih dalam daerah yang sama atau satu das ya, karena di situ ada kontrol dari batuan penyusun, juga struktur geologi ya yang mengontrol daerah tersebut. Nah, suatu profil dasar sungai ya, itu akan membentuk suatu keseimbangan ya. Jadi keseimbangan dan bentuk profil dasar lembah ya atau sungai ya, kalau dia lembahnya sudah cukup luas ya, lebar, sehingga di bagian tengah atau di pinggirnya tuh alur sungainya ada di situ ya. Nah, itu akan terbentuk ya jika kekerasan batuannya itu sama ya, atau sifatnya homogen ya. Sama itu bukan berarti sama batuannya, tapi sama sifat kekerasannya ya. Oke ya, di alam ya kita kadang-kadang menjumpai ya adanya batuan yang keras ya, kemudian dia akan menonjol di bagian tengah lembah ya atau sungainya ya. Nah, itu
disebut dengan titik jendul ya, atau nick point ya. Nah, sehingga menyebabkan terbentuknya permukaan dasar erosi setempat ya. Jadi erosinya akan terhenti tapi setempat di situ ya. Nah, bila aliran melalui daerah yang memiliki slope memungkinkan adanya erosi, ya akan berkembang lagi erosinya ya. Nah, kemudian tadi pola pengaliran ya, dikenal juga adanya tekstur drainase ya. Jadi tekstur pengaliran ya. Tekstur pengaliran atau drainase texture ya, itu adalah jarak rata-rata relatif ya antar alur drainasenya ya, antar alur pengalirannya. Nah, ini bisa dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada yang disebut dengan tekstur kasar, kemudian sedang ya, juga halus ya. Nah, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri ya. Dia akan mencerminkan kondisi daerah tersebut ya, terkait sungai-sungainya ya, apakah di situ rapat ya, atau agak rapat ya, atau jarang. Kemudian infiltrasinya ya, jadi air bisa masuk ke bawah permukaan, itu bagaimana kecepatannya ya, itu ada yang tinggi, sedang juga rendah ya. Demikian juga run off ya, atau aliran permukaannya ya, itu akan dicerminkan oleh tekstur dari drainasenya ya. Porositas batuannya ya, jadi dia kemampuan untuk menyerap ya, untuk menyerap fluida ya, dalam hal ini air, itu seberapa cepat. Nah, itu bisa dikelompokkan ya secara garis besar itu sebagai porositas yang bagus ya, atau sedang, atau buruk. Jadi lambat sekali ya air itu diserap oleh bentang alam di situ ya. Nah, ini bisa dicerminkan oleh kondisi tekstur dari pengalirannya. Nah, terkait dengan sungai ya, pengaliran ya, secara kuantitatif itu ada yang dinamakan kerapatan pengaliran ya. Jadi kerapatan pengaliran merupakan perbandingan ya antara panjang total tubuh dari pengalirannya ya dibagi dengan daerah yang dilalui oleh pengaliran tersebut ya. Itu namanya kerapatan pengaliran yang disimbolkan oleh D ya. D itu drainase, D kecilnya itu adalah density ya. Oke ya. Nah, satuannya tergantung ya, Anda mau pilih yang mana, mau kilometer per kilometer persegi ya, atau mau meter ya, meter per meter persegi, tergantung daerah yang Anda hitung ya kerapatan pengalirannya. Nah, kemudian ya setiap hasil hitungan ya terkait fenomena yang ada di geomorfologi itu tentu kita harus membuat referensi klasifikasinya ya, supaya secara visual ya kita bisa menjelaskan ya apa sih yang dimaksud dengan ukuran dari drainase density 0 sampai dengan 1,379 ya, itu ya. Jadi ini juga klasifikasi ini ya, ini juga relatif ya. Ini adalah hasil pengukuran ya, perhitungan di daerah Das Citarum bagian hulu ya. Nah, kalau kita mengukur ya di tempat lain barangkali hasilnya akan berbeda, tapi intinya dia dapat dikelompokkan menjadi 6 ya. Jadi 6 ya, yaitu ada sangat kasar ya, kasar, sedang, agak halus, halus, sangat halus ya. Nah, angka-angka ini ya, klasifikasi ini juga bisa digunakan untuk membuat suatu satuan ya, atau unit bentang alam, unit geomorfologi ya. Jadi kalau di slide ini ya, ini sebagai contoh ya, misalnya nih ya,
simbol dari 243 di pojok itu ya, di pojok bagian bawah ya. Nah itu adalah kalau kita narasikan maka disebutnya sebagai satuan perbukitan berlereng curam bertekstur halus ya. Jadi satuan perbukitan berlereng curam bertekstur halus. Nah itu bisa diekstrak lagi ya. Bagaimana unit morfografinya? Oh, unit morfografinya dia berupa rangkaian bukit ya, makanya disebut perbukitan. Bagaimana kondisi lerengnya? Ya, kondisi lerengnya adalah kalau di tabel itu simbolnya 4. Nah, artinya apa? Dia berlereng curam ya, berlereng curam. Nah, jadi penyusunan satuan geomorfologi untuk mempermudah dapat menggunakan matrik ya dari parameter ya atau variabel yang menjadi pembentuk dari satuan tersebut ya. Jelas di sini ya. Baik ya. Nah, ini salah satu contoh ya terkait bentuk dan pola ya dari pengaliran ya yang bisa menafsirkan jenis batuan ya atau gejala struktur yang mengontur daerah tersebut. Ini satu contoh diambil dari buku yang ditulis oleh Verstappen ya tahun 1977. Ini contoh tampilan ya hasil pemotretan ya berupa sincline ya. Sincline di bagian tengah itu adalah berupa depresi ya. Kemudian yang sebelah kelilingnya ya itu memanjang, itu adalah pembatasnya ya atau punggungannya, yang dalam hal ini tentu punggungan dari antiklinnya ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi pola pengaliran itu bisa kita kelompokkan ya menjadi pola pengaliran dasar ya, kemudian pola pengaliran modifikasi atau campurannya ya, atau lebih lanjut ya. Jadi ada pengelompokan lebih lanjut karena dia memiliki pola yang khusus ya. Nah, ini menurut Howard tahun 1967 ya. Pola pengaliran bisa dibagi menjadi 8 pola pengaliran dasar ya, seperti tampak pada layar slide ya. Itu ada pola pengaliran dendritrik ya, kemudian paralel ya, trellis ya, ada radial ya, ada multibasinal itu seperti apa? Bercak-bercak ya. Jadi dia tidak menerus alirannya ya, mengelompok di satu tempat ya, beberapa lokasi, makanya disebut multibasinal. Juga ada pola kontur ya. Ini adalah pola-pola yang masuk dalam kelompok pola pengaliran dasar ya. Nah, pola pengaliran mendaun misalnya ya, itu sebetulnya bisa ada turunannya ya. Nah, ini ada 4 turunan terkait pola pengaliran mendaun ya. Itu ada dendritik ya, kemudian ada subdendritik ya, kemudian ada pinnate ya, kemudian ada anastomotik ya, ada distributary ya. Jadi kalau Anda menemukan pola pengaliran anastomotik ya, itu biasanya ada di daerah dekat-dekat datar ya, relatif datar areanya. Nah, itu sebetulnya turunan dari pola dasar dendritik ya. Demikian juga dengan pinnate ya, kemudian distributary ya. Itu adalah pola-pola turunannya ya. Kemudian paralel atau sejajar itu juga ada pola tulurannya ya, ada pola subparalel ya, kemudian ada pola modifikasinya ya. Nah, ini jadi sebetulnya bisa saja ya berkembang ya. Kadang-kadang ditemukan juga pola-pola baru untuk daerah tertentu yang sebelumnya barangkali tidak dijelaskan dalam buku-buku referensi yang sudah terbit. Kemudian ada pola trellis ya.
Disebut trellis karena seperti teralis atau bertangga ya, bertangga-tangga ya. Jadi pola pengaliran menangga ya. Nah, umumnya ya ini akan mencerminkan ya daerah yang batuannya ya, lapisan batuan penyusunnya itu mengalami perlipatan ya. Bisa juga dia perselingan ya antara batuan yang sifatnya keras dan juga lemah ya. Terus kadang-kadang juga bisa memotong ya batuan yang keras ya, kemudian dia akan menyusuri ya batuan yang relatif lebih lemah sifatnya atau lunak ya. Kemudian kita kenal ya ada yang namanya sungai subsequent ya, kemudian ada obsequent ya, resequent ya. Itu adalah tipe-tipe sungai ya bila kita kaitkan dengan alirannya terhadap tipe dari batuan penyusunnya, apakah dia mengikuti sejajar perlapisan. Jadi batuan kalau berlapis itu ada strike dan dip ya, bisa kita ukur strike ya, strike itu arah perlapisan batuannya, kemudian kalau dip itu adalah kemiringan dari lapisan batuan. Nah, sungai ya yang melalui batuan-batuan ya dengan kondisi tertentu itu akan dinamakan juga ya, apakah dia memotong ya atau dia sejajar ya, itu ada istilahnya ya dalam geologi ya. Nah, ini contoh modifikasi dari pola trellis ya. Jadi ada pola directional trellis ya, jadi trellis tapi dia membentuk mengarah ke arah tertentu ya. Nah, ini biasanya dikontrol oleh keberadaan struktur geologi ya. Jadi dia akan mengikuti pola struktur tersebut. Kemudian ada fault trellis ya. Jadi pola pengaliran trellis tapi dia dikontrol oleh adanya struktur di situ. Jadi dia akan mengalir mengikuti pola strukturnya. Kemudian ada joint trellis. Joint itu kekar ya. Jadi dia akan mengikuti pola-pola kekar yang ada di situ ya. Jadi keberadaan struktur geologi di situ dia akan mengontrol dari aliran ya, sehingga membentuk pola-pola tertentu yang bisa menggait kita ya untuk menjelaskan kondisi litologi dan struktur geologinya. Oke ya, kemudian ada anular ya. Ini khas ya untuk morfologi, geomorfologi berupa kubah ya atau dom ya, atau bisa juga kerucut ya. Jadi arah aliran dari puncak ya kemudian menyebar ya. Nah, itu apa? Membentuk kubah anular ya, tapi dia kadang-kadang agak berbelok ya kalau anular. Nah, kalau memancar ya, jadi dia langsung saling menjauh ya, bukan saling mendekat tapi saling menjauh ya. Itu ada yang namanya radial. Nah, kalau saling menjauh memancar itu sentrifugal ya, itu khas untuk daerah-daerah yang memiliki unit-unit morfografi gunung ya, pegunungan ya, atau kerucut-kerucut ya, produk dari intrusi batuan beku ya, atau juga bisa juga kalau di daerah Batu Gamping itu ada namanya conical hill ya. Dia membentuk kerucut tapi bukan batuan beku ya, tapi batu gamping ya. Nah, kalau dia justru membentuk pola yang menyatu ke pusat ya, ini contoh pola pengaliran yang ada di cekungan ya. Contohnya kawah-kawah gunung berapi ya, yang kawahnya sudah cukup lebar ya dan cukup tua gunung apinya. Dia akan membentuk atau akan berkembang di situ pola pengaliran yang mengerucut ya, atau menyatu di bagian tengahnya ya, masuk ke danau kawahnya. Itu namanya sentripetal ya, pola pengaliran. Nah, ini adalah pola-pola pengaliran terkait modifikasi dari radial ya. Nah, ini satu contoh ya di mana pola pengaliran begitu memberikan informasi ya terkait kondisi geologi daerah tersebut ya. Makanya
Daerah ini ya unit morfografi di sini dikenal pula secara geologi sebagai antiklinorium Rembang ya. Jadi antiklinorium Rembang ya itu ada di Jawa Tengah ya, di daerah Rembang ke sana ya. Nah itu pola pengalirannya juga spesifik ya. Spesifik ya, Anda lihat ya. Dia akan paralel di tepi-tepi di lereng-lereng punggungan ya. Tapi begitu di punggungan dia sebagai pemisah ya dari pola pengaliran yang satu dengan yang lain ya, seperti Anda lihat pada gambar ya. Nah itu akan mencerminkan kondisi struktur geologinya juga di situ ya. Kalau kita lihat ada antiklin, sumbu antiklin, maka di situ muncul mata air ya. Mata air kemudian dia mengalir, menyebar ya, mengikuti sayap-sayap antiklin ya, kemudian ke arah yang relatif slope-nya lebih landai, dia akan berkembang ya, bercabang-cabang, berkembang ya, sehingga membentuk pola yang lebih bervariasi lagi. Ini sebagai contoh ya, bahwa pola pengaliran bisa mencerminkan atau menceritakan kondisi geologi daerah tersebut ya. Kemudian ada pola pengaliran menyudut ya. Nah, pola pengaliran menyudut itu ada yang namanya rektangular ya, ada yang namanya angulat ya. Tergantung nanti besaran sudut yang dibentuk ya antar segmen atau cabang sungainya ya. Nah ini disebut dengan pola pengaliran menyudut ya. Nah ini sangat penting ya dalam analisis keberadaan struktur geologi ya. Bisa digunakan juga untuk kegiatan eksplorasi mineral karena pola-pola sungai di sini itu dikontrol oleh struktur geologi yang kadang-kadang terbentuknya tuh sudah puluhan juta ya, bahkan ratusan juta tahun lalu ya. Sehingga kalau struktur geologi ya, jejak-jejaknya itu biasanya sudah terisi ya oleh fluida-fluida yang terkait dengan terbentuknya atau berasosiasi dengan mineral-mineral yang nantinya akan bersifat ekonomis ya, yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia ya. Jadi itu waktu eksplorasi juga kita memerlukan tuh ya pemahaman terkait pola pengaliran di daerah yang akan kita eksplorasi ya. Kemudian ada pola contorted ya atau deranced ya. Nah ini alirannya tidak menentu ya, kacau lah ya. Jadi bercampur baur ya. Nah ini biasanya mencerminkan pola-pola pengaliran di daerah yang relatif datar ya, rawa ya, atau agak sedikit cekung ya, rawa ya. Kemudian area-area di dekat pesisir ya, itu kan cenderung basah ya, banyak air di situ ya, sehingga akan terbentuk pola pengaliran yang tidak beraturan ya. Ini yang disebut dengan contorted ya. Beberapa pola pengaliran bisa kita jumpai juga di Indonesia, contohnya di daerah di Kalimantan ya, yang relatif sungainya besar-besar ya, di sekitarnya banyak terbentuk rawa ya. Nah itu satu contoh ya, di mana kita akan dapatkan ya pola pengaliran yang contorted ya. Kemudian multibasinal. Nah pola pengaliran ini khas ya untuk daerah karst ya. Multibasinal itu, multi itu banyak ya, basinal itu, basin itu cekungan-cekungan ya. Jadi sungainya ya tidak muncul di permukaan ya, tapi dia akan masuk ya, kemudian menyisakan suatu cekungan-cekungan yang kadang-kadang ukurannya besar juga ya. Kadang disebut dolina ya, atau kalau memanjang disebut upala juga ya. Nah itu dikenal kalau di permukaan multibasinal ya pola pengaliran. Padahal di bawah permukaan di daerah karst itu banyak sekali ya aliran sungai bawah tanah ya yang saling bersambungan ya, membentuk pola juga ya pada kedalaman tertentu ya di bawah permukaan karst tersebut ya.
Nah ini pola pengaliran modifikasi ya, jadi tadi sebagian sudah saya jelaskan juga ya di slide-slide sebelumnya ya, ini sedikit rangkumannya ya. Nah ini ya di samping pola tadi ya, pola pengaliran dasar, modifikasi, ada juga pola tersendiri ya, dan ini ditemukan juga ya di daerah-daerah tapi yang slope-nya itu relatif landai atau daerah-daerah low ya, lowland ya, daratan yang landai ya, rendah ya. Nah umumnya dia akan memberikan pola yang aneh ya. Nah ini ada beberapa pola aneh di sini ya. Ada yang seperti ular itu di tengah ya, kemudian dikelilingi oleh pola radial ya. Jadi sebetulnya ya itu terjadi perubahan pola pengaliran ya. Jadi mungkin beberapa ribu tahun lalu ya di daerah situ berkembang ya suatu pola anastomotik ya. Jadi di daerah fluvial ya, tapi kemudian ada perkembangan teren ya. Proses geomorfologi kan itu siklus juga ya. Proses geomorfologi, proses geologi ya, itu siklus ya, yang tadinya berupa laut ya bisa berubah menjadi daratan. Tentu saja dengan waktu proses geologi ya bisa memakan waktu ribuan ya, jutaan, puluhan juta tahun, bahkan ratusan juta tahun. Nah ini salah satu contohnya ya. Jadi di masa sebelumnya ya itu di daerah tersebut berupa bentang alam fluvial ya, dicirikan oleh adanya pola pengaliran anastomotik ya. Jadi ada berkelok-kelok meandering ya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu ya, siklus terus berkembang, daerah tersebut ya kemudian mengalami uplift ya atau pengangkatan, sehingga yang tadinya daerahnya berupa cekungan pengaliran ya, berkembang pola anastomotik, lambat laun dia akan mengalami pengangkatan ya, tinggi sehingga menjadi morfografi yang relatif lebih tinggi ya dibanding sekitarnya. Nah itu tentu akan diikuti atau direspon oleh perilaku air ya yang melalui daerah tersebut ya, sehingga karena daerah terus terangkat ya, sehingga akan membentuk pola pengaliran yang saling menyebar ya, atau dikenal sebagai pola radial ya. Tapi ini kemudian namanya disebut sebagai compound ya atau palimpsest ya. Nah, itu tergantung, itu ada yang pola lamanya berupa aliran paralel ya, tapi kemudian pola barunya yang sekarang berkelok-kelok ya, meandering ya. Nah, itu ada contohnya juga di slide tersebut ya. Anda bisa saksikan, nanti perhatikan lebih jelas lagi ya. Nah ini kalau kita aplikasikan ya, kita kaitkan dengan kondisi bawah permukaan ya, cukup jelas ya kalau apa yang ada di permukaan itu adalah pencerminan dari kondisi bawah permukaannya. Seperti contoh itu ada pola dendritik ya, dia akan mencerminkan litologi yang homogen ya. Kalau kita perhatikan ya, di bawah permukaannya itu ada perlapisan batuan tapi masih relatif datar ya, sehingga yang tersikap di permukaan itu jenis batuannya sama ya, makanya disebut homogen ya. Nah, dia akan dicerminkan oleh pola yang seragam dendritik ya. Kemudian kalau rektangular, nah ini dikontrol oleh keberadaan fracture ya, jadi daerah tersebut mengalami penghancuran ya, dicirikan oleh adanya kekar-kekar di situ ya. Nah ini kita lihat ya, pola alirannya dia akan mengikuti arah dari kekar-kekarnya, kelokannya berkelok tajam ya. Nah ya. Jadi jelas ya, pola rektangular akan mencerminkan kondisi batuannya, apakah dia rusak karena kekar atau karena apa ya. Kemudian kalau yang radial Anda bisa lihat di situ ya, kemudian yang
trellis ya yang menangga ya, itu dia sungainya dia akan melalui batuan yang relatif poros ya, atau relatif lunak lah ya, relatif lunak ya. Jadi mudah tergerus ya. Kemudian dia pensejajarannya dia akan mengikuti punggungannya ya. Nah, punggungannya itu terbentuk oleh material batuan yang sifatnya keras. Contohnya kalau batuan sedimen batu pasir misalnya. Kalau yang lunak bisa lanau, bisa batu lempung ya. Jadi kondisi pola pengaliran trellis itu bisa mencerminkan perselingan ya antara batuan yang sifatnya lunak juga yang sifatnya keras. Bisa juga karena adanya skap ya, jadi ada semacam morfologi punggungan ya, kemudian ada depresi ya, itu juga kalau terus berulang terus ya, itu akan membentuk pola trellis juga ya. Nah, ini contoh ya. Jadi ini adalah subdas ya. Jadi kalau das utamanya adalah das Citarum ya, hulunya di Gunung Wayang ya, kemudian hilirnya atau muaranya di Bekasi ya, di daerah Muara Gembong ya. Ini adalah sebagian ya di bagian hulu, makanya disebut subdas Citarum Hulu ya. Nah, ini ada di wilayah Kabupaten Bandung ya, Kabupaten Bandung ya. Ke arah selatan Gunung Wayang batasnya itu ya. Nah, dalam satu das ya ternyata bisa berkembang lebih dari satu pola pengaliran. Nah, karena apa ya? Karena yang mengontrol pola pengaliran adalah kondisi litologi juga struktur geologi ya yang ada di daerah tersebut. Makanya dalam satu das bisa saja banyak ya struktur-struktur yang saling memotong ya, litologinya juga bervariasi, makanya dia akan dicerminkan oleh pola pengaliran yang bervariasi pula. Ini sebagai contoh ya. Nah, ini ya kita perhatikan, ini ada blok diagram dari tadi ya, yang peta pola pengaliran tadi ini dalam bentuk 3 dimensinya ya. Itu ada aliran sungainya, kemudian yang warna-warni ya di bagian tengah itu adalah pemanfaatan lahan di situ ya, pemanfaatan lahan di das Citarum Hulu ya. Nih ya, ini sungainya ya. Jadi batas dasnya kita lihat itu berupa punggungan ya. Jadi suatu daerah yang relatif lebih tinggi ya. Kemudian bagian tengahnya itu adalah lembah. Nah, itu semakin lama das itu akan semakin luas ya, karena erosi lateral akan terus berkembang ya dengan perkembangan dari morfologinya ya. Nah, ini contoh ya pola-pola anomali ya. Jadi yang tadi ada pola pengaliran dasar, kemudian ada pola pengaliran modifikasi. Nah, ini ada advance ya, atau ada beberapa anomali. Ini beberapa contoh ya, ada dendritik ya, tapi dia ada kesan radial, ada anular juga ya. Nah, ini kan jadi bercampur jadi satu ya. Kemudian ada dendritik tapi ada kesan trellisnya ya, ada gangguan trellisnya ya. Jadi dia membentuk pola anomali tersendiri. Ada rectilinearity ya. Kemudian ada juga pola yang terjadi meandering tapi setempat. Nah, itu kan harus curiga, ada apa di bagian bawah dari sungai tersebut ya. Nah, ini kan dia memberi kode ya bahwa ada sesuatu nih, ada anomali di bawah aliran sungai tersebut ya. Nah, kemudian ada yang meandering tapi dia seperti termampatkan ya. Nah, itu kan ada yang mengontrol ya. Kemudian ada yang penebalan dari tubuh sungai ya, tapi sungainya airnya sedikit ya, tapi ada material yang tergerus ya sehingga diendapkan di situ ya dan bertahan di situ. Nah, ini juga satu pola anomali ya. Ada banyak contoh lah ya. Ini sebagian contoh saja ya.
Nah kemudian ya kalau kita mau analisis sungai, kita juga akan berhadapan dengan yang namanya orde sungai ya. Jadi sungai itu kan bercabang-cabang ya. Nah kita kalau mau menganalisis lebih jauh, kita harus memberikan kode ya pada setiap cabang sungai tersebut. Nah itu yang disebut dengan orde ya. Jadi sebetulnya sungai itu tahapan keberapa ya dari suatu pengaliran ya. Nah ini tadi sudah dikemukakan terkait pola pengaliran ya, ada dasar, modifikasi, juga anomali ya. Kemudian masing-masing pola pengaliran itu terdiri atas beberapa pola pengaliran juga ya. Pola pengaliran tadi ada kelompok dasar, kombinasi ya, modifikasi, dan anomali itu bisa diturunkan lagi menjadi pola-pola yang bervariasi lagi ya. Nah, terkait orde sungai itu ada beberapa metode ya. Banyak sekali sebetulnya ya, tapi di sini saya hanya kemukakan beberapa saja ya. Nah, ini contoh ya, Horton ya. Dia memberi kode ya pada percabangan sungai ya, ada orde 1 ya. Orde 1 itu adalah sungai ya yang mengalir dari mata air ya, kemudian dia terhenti karena masuk ke tubuh sungai lainnya. Nah, itu disebut orde 1 ya. Anda perhatikan ada yang panjang, satu segmen sungai orde 1-nya ya. Ada yang pendek. Nah, itu kan tergantung ya. Tergantung dari sumber dari airnya, mata airnya, juga kondisi dari batuan ya, lahan yang dilewati oleh sungai tersebut ya, sehingga akan bervariasi panjang segmen sungainya. Nah kalau orde 1 bertemu dengan orde 1, kemudian akan menyatu membentuk aliran gabungan. Nah itu disebut orde 2 ya. Begitu seterusnya ya, sampai ya satu saat terhenti ya, sungai tersebut bisa oleh adanya danau ya, bisa juga oleh danau buatan atau waduk ya, bisa juga karena dia mencapai pesisir atau bermuara di laut ya. Nah itu ya, kalau metode Horton ya itu harus ada sungai utama ya, jadi harus dipilah sungai utama. Nah biasanya sungai utama itu yang suplai airnya terus menerus ya, terus menerus ya. Nah ini dikasih orde ya, kode dengan angka yang tertinggi ya. Jadi kalau sampai muara atau sampai danau ternyata di situ orde paling tingginya 3, maka sampai ke hulu sungai utama itu akan dikasih kode dengan 3 ya. Itu metode Horton ya. Nah kalau Stahler ya mirip dengan Horton, tapi dia tidak menjas sebagai orde terbesar adalah sungai utama ya. Jadi di sini sama, 1 bertemu dengan 1 itu menjadi orde 2 ya. Berikutnya orde 1, 2 sama 2 menjadi 3 dan seterusnya ya. Nah ini ya, kalau di Stahler yang dimaksud dengan 1 segmen ya, contohnya yang nomor 3 ya. Nomor 3 Anda perhatikan coba ya. Itu kan yang dikasih kode 3 itu kan ada panjangnya ya. Tapi ya ada sungai yang memotong ya. Nah kalau Stahler walaupun dia dipotong oleh sungai yang ordenya lebih rendah ya, dia akan tetap 1 segmen disebutnya kalau Stahler ya. Nah, nanti Anda bisa membedakan dengan metode lainnya ya, terkait banyaknya jumlah segmen sungai ya. Nah, sementara ya kalau ordenya lebih tinggi maka dia akan berubah ya, ini ya segmennya. Tapi kalau tidak, ini dianggap masih 1 segmen ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ ya, bahwa ada segmen 3 itu ada berapa segmen? 3 ya. Kemudian kalau 1 ya, segmen yang orde 3 itu 1 segmen ya. Kemudian kalau orde 2 itu ada 2 segmen ya. 2 segmen itu ya, Anda di bagian tengah itu ada angka 2 ya.
dia saling memotong ya, itu ya. Nah itu 2 segmen ya. Order 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada berapa? Tuh 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmen. Itu untuk alur yang di tengah ya, alur yang di tengah ya, alur yang di tengahnya ya. Nah itu apa? Ini untuk metode Stahler. Nah ada lagi metode yang lain ya. Nah ini metode Shreve ya. Nah ini langsung ya, satu dengan satu bergabung menjadi 2 ya. Kemudian tidak peduli ya, ordernya langsung dijumlahkan ini ya. Kemudian 2 itu ketemu dengan 5 ya. Nah, jadi 7 ya. Jadi makin banyak itu makin besar ya. Ini metode Shreve ya. Cara pengorderan dari metode Shreve ya. Jadi kalau segmennya ya banyak sekali nih ya. Nah ini ada lagi ya. Ini kebetulan saya melakukan riset ya. Ini tahun 2017 ya. Nah saya agak aneh ya kalau kita tidak mengabaikan penerobosan oleh atau pemotongan oleh sungai lainnya ya. Itu kan ada sesuatu di situ ya. Jadi sudah tidak menyambung lagi ya. Makanya ini di bagian bawah juga ada penjelasannya ya itu ya. Jadi ada berapa order 1 segmennya, berapa order 2. Nah ini yang membedakan dengan metode Stahler ya. Kemudian yang Shreve ya. Kemudian juga dengan Horton ya. Ini ya. Nah, ini kalau umpamanya ini ya 1 dengan 1 2 ya. 2 dengan 1 tetap 2. Tapi dia kalau dipotong oleh order yang lebih rendah ya atau yang lebih tinggi ya, tidak masalah ya. Itu akan membagi menjadi 2 segmen ya. Nah, contohnya ini order 2 misalnya. 1 tambah 1 2 ya. 2 ketemu 1 masih tetap 2, terus saja 2 sampai ketemu 2 baru berubah menjadi 3 ya. Nah, baru berubah menjadi 3 ya. Nah itu maka segmennya ya itu akan yang order 2 itu ada 10 segmen ya. Nah, Anda coba perhatikan di gambar ya. Bisa kelihatan kan ya? Nah, silahkan. Nah ini ya, di samping order ya, kemudian tadi ada rainwater density ya. Sungai bisa juga kita kuantitatif ya melalui rasio cabang sungainya. Itu ada rumusnya namanya bifurcation ratio atau rasio cabang sungai ya. Nah, itu merupakan perbandingan ya dari jumlah sungai orde ke U ya. Jadi pada daerah mana Anda akan menghitung RB-nya, nanti orde itu berapa ya. Nah itu nanti yang dimaksud dengan RB 12 ya. Misalnya Anda menghitung RB 12 ya. 12 itu berarti N1 berapa jumlah orde yang memiliki orde 1 berapa jumlahnya segmen tadi ya, 2 misalnya. Terus orde yang lebih tinggi ya, lebih tinggi itu berarti 3. Kalau Anda hitung ya 2 dengan 3 kan. Nah itu ada berapa? Misalnya 4. Maka RB-nya rasio cabang sungainya adalah 2/4 tadi ya. Jadi setengah ya, 0,5 ya. Begitu seterusnya ya. Nanti kadang-kadang angkanya lebih tinggi ya, kadang-kadang lebih rendah ya. Itu akan tergantung dari pola percabangan sungainya ya. Nah ini contoh ya. Kalau kita sudah bicara yang area yang cukup luas ya, maka dasnya juga akan sangat ramai sekali sungainya ya. Polanya juga beragam ya, banyak sekali ya. Kalau kita hanya mengandalkan perhitungan secara manual agak sulit ya. Nah, kalau sudah sampai dengan daerah seperti ini, nah ini biasanya akan memerlukan satu tool ya. Biasanya kita menggunakan software untuk mengolah data spasial ya. Ini contoh. Nah ini bentuk dasnya juga macam-macam ya. Ada yang ramping, ada yang lebar ya.
Nah, ini contoh ya di lapangan, beberapa contoh ini di daerah Garut Selatan ya, sungai-sungai yang mengalir ke arah Samudra Hindia ya, ini ya. Ada air terjunnya. Nah, ini ada air terjun ya, ini banyak sekali Anda temukan kalau Anda melakukan traveling ya ke arah Jawa Barat Selatan ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kalau di selatan itu dasnya tuh tidak terlalu luas, tidak seperti das Citarum ya, yang dari bagian tengah sampai ke arah pantai utara Jawa ya, itu bisa melalui beberapa kabupaten ya. Tapi kalau di selatan ya, geomorfologinya itu perbukitan ya, pegunungan selatan namanya ya, pegunungan selatan ya, fisiografi pegunungan selatan ya. Nah, ini dia pantainya di beberapa lokasi itu pesisirnya tuh areanya sempit ya, jadi dia dibatasi oleh punggungan gunung ya atau bukit ya, sehingga dasnya tuh tidak berkembang ya. Jadi kadang-kadang dia sempit ya, kadang-kadang luas ya, tapi dia terlokalisir di situ ya. Jadi dikontrol oleh punggungan-punggungan yang umumnya biasanya dikontrol oleh keberadaan struktur geologi ya. Nah, ini contoh, kita bisa hitung juga luas dasnya ya. Ini ada beberapa lah ya. Nah, ini contoh ya di jalur Cibeber Campaka ya, Cianjur Selatan, ini ada air terjun juga ya. Nah, ini sudah lama sekali, tahun berapa ya? Tahun 2009 ya. 2009. Nah, ini contoh ya sungai ya, ini di sungai di selatan juga ya, di Jawa Barat Selatan, ini sempit ya. Ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber energi mikrohidro ya. Jadi untuk bisa untuk menggerakkan peralatan mekanik ya, bisa juga untuk penerangan ya, walaupun skalanya mungkin masih lokal ya. Nah, ini contoh air terjun juga nih ya. Kalau musim hujan dia akan yang lewat jalan itu ya, yang lewat jalan di sebelahnya itu akan basah ya, karena saking tingginya itu ya, air terjun sampai dengan 300 meteran ya. Nah, ini contoh ya das Cimanuk ya. Das Cimanuk itu sendiri sudah dikembangkan ya, di bagian tengahnya itu ke arah hilir itu ada waduk Jati Gede namanya ya. Nah, itu bentuk dasnya juga aneh ya, seperti hampir kotak ya, tabular ya. Nah, ini contoh ya, ini di Sungai Cimanuk ya, alirannya cukup deras. Ini sebelum digenang oleh waduk Jati Gede. Nah, itu ada di sudut atas itu ada daerah yang relatif seperti lembah cukup luas. Nah, itu sekarang sudah tidak ada ya, jadi sudah tergenang oleh keberadaan waduk Jati Gede ya. Nah, ini contoh. Nah, ini sebelum digenang ada beberapa alumni, mungkin sekarang sudah alumni ya, itu melakukan ekskursi ya di daerah di Das Cimanuk ya, khususnya di site yang akan digenangi sebagai waduk Jati Gede ya. Nah, ini ya, sekarang sudah tidak bisa Anda saksikan ini ya. Ini saya ambil potret dari tubuh bendungannya ya. Sampai sini. Nah, ini ada tugas ya, pertemuan kelima ini. Anda silahkan ya membuat satuan geomorfologi. Tadi sebelumnya saya sudah kasih contoh untuk yang memiliki kode 243 ya. Jadi nama satuan geomorfologinya apa. Nah, Anda sekarang membuat sisanya ya. Nah, nanti dikumpulkan dan di-upload di Live Unpad ya, seperti biasa ya tiap akhir pertemuan. Baik, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.